Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini, petang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian fikih secara online, dan kita membahas kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, yakni dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudhu, ya, sunnah-sunnah wudhu, dan sudah kita sebutkan 10 di antara sunnah-sunnah wudhu. Ya, kita ringkaskan saja. Di antaranya yang pertama disebutkan di sini adalah tasmiyah fi ibtidaihi, ya, kita mengulangi, ya, memurajaah secara cepat, ya. Yang pertama at-tasmiyatu fi ibtidaihi, membaca basmalah di awal. Kemudian yang kedua yakni membasuh telapak tangan, ya, 3 kali sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana, ya, membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga, menggunakan siwak, ya, ketika akan berwudu menggunakan siwak, ya. Yang keempat dan yang kelima adalah berkumur-kumur dan menghirup air dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Saya ulangin, yang keempat dan yang kelima adalah berkumur-kumur dan menghirup air, ya, dengan menghirup air, ya, di hidung dengan apa? Dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian yang keenam yakni adalah menyelang-nyelangi jenggot yang lebat. Ya, kalau jenggotnya lebat itu harus diselang-selangi. Ya, kemudian yang ketujuh adalah membasuh seluruh kepala. Ini yang sunnah. Membasuh seluruh kepala itu sunnah hukumnya. Ya, adapun yang wajib adalah membasuh sebagian daripada kepala. Bukan membasuh, afwan, mengusap, ya, mengusap sebagian daripada kepala. Kemudian yang kedelapan adalah menyelang-nyelangi jari jemari tangan dan kaki, ya, jari jemari tangan dan kaki diselang-selangi, ya. Kemudian yang kesembilan, mengusap eh, bagian luar daripada telinga dan bagian dalamnya dengan air yang baru. Nah, air yang baru maksudnya adalah air yang bukan dari sisa air dari mengusap kepala. Jadi dia tidak melanjutkan dari air sisa kepala. Jadi kan kalau kita mengusap kepala itu masih basah itu tangan. Nah, kemudian karena masih basah kita gunakan untuk mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalamnya. Ya, ini yang disunahkan adalah mengambil air baru lagi. Ya, jadi bukan air daripada sisa dari mengusap kepala. Ya, ini yang kesembilan. Nah, yang kesepuluh yang terakhir kemarin pembahasan adalah taslis. Ya, taslis itu tiga-tiga di dalam seluruh fardu-fardunya wudhu dan sunnah-sunnahnya. Jadi baik yang fardu maupun yang sunnah itu semuanya dilakukan 3 kali 3 kali. Ya. Kemudian yang ke-11 insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan. Ya, silakan. داش تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. رواه ابن ماجه. ودل على ذلك أيضا حديثه السابق في فرائض الوضوء. Taib. Yang ke-11 adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Baik itu dalam ketika membasuh tangan maupun kedua kaki. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum. Jika kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian yang kanan. Jadi sebelah kanan. Rawahu Ibnu Majah, ya. Hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah. Jelas sekali ya penunjukan hadis, ya, jelas sekali menyatakan bagian kanan itu dimulai dari bagian yang kanan, ya. Terus yang ke-12. الثاني عشر الدلك، وهو إمرار اليد على العضو عند غسله. روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا: يدلك في المصباح دلكت الشيء من باب قتل، مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول عب... عبر عبد الله بالقول عن الفعل. Oh, taib. Ya, yang ke-12 ad-dalk. Nah, ad-dalk itu apa? Itu didefinisikan yang namanya dalak adalah imrarul yad 'alal 'udhu 'inda ghaslihi. Jadi dengan cara melewatkan air itu dengan tangan. Jadi ketika kita mengambil air dengan tangan, kemudian dilewatkan dan diratakan dengan tangan. Ya, ini dalak namanya. Ya, jadi diratakan air itu dilalukan dengan tangan ketika membasuh. Dalilnya ada hadis riwayat Ahmad, ya, dalam musnadnya dari Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi SAW berwudu, maka kemudian beliau melakukan seperti itu dan berkata demikian caranya yadluk. Ya, jadi beliau tunjukkan bagaimana caranya yadluk itu. Ya. Jadi air itu diratakan dengan tangan. Jadi semacam agak digosok gitu ya, diratakan dengan tangan. Ya. Jadi bukan sekedar airnya dituang dialirkan, bukan, tapi juga dibantu dengan menggunakan tangan ya. Itu yang dimaksud dengan ad-dalk. Ya, yang ke-13. Ya, tuh. 13. الموالاة، أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر معك من أحاديث على ذلك. Taib. Yang ke-13 di antara sunnah daripada wudhu adalah al-muwalah. Al-muwalah itu artinya bersambung. Ya. Jadi ketika membasuh anggota tubuh itu dia diikuti dengan bagian yang lain. Jadi selesai misalnya yang pertama kan membasuh wajah. Ya, setelah membasuh wajah langsung diikuti dengan apa? Dengan apa? Membasuh tangan sampai siku. Ya kan? Kemudian setelah itu langsung diikuti dengan apa? Dengan mengusap sebagian kepala. Kemudian habis itu diikuti langsung dengan mengusap kedua telinga. Kemudian setelah itu diikuti dengan apa? Dengan membasuh dua kaki. Ya seperti itu. Itu namanya tatabu', dan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau satu kaifiyah ke kaifiyah yang lain itu langsung. Ya, seperti itu tanpa terputus. Maksudnya terputus di sini jangan sampai anggota wudhu yang berikutnya itu dibasuh atau diusap setelah anggota yang sebelumnya kering. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu namanya tidak mualah namanya, ya. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, jadi bagian anggota tubuh yang berikutnya itu dibasuh atau diusap itu sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering, ya. Ya demikianlah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang ke-14. 14. إطالة الغرة والتحجيل. والغرة غسل جزء من مقدم الرأس، والتحجيل غسل ما
ما فوق المرفقين في اليدين وما فوق الكعبين في الرجلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة غران. غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند مسلم: فليبطل غرته فليطيل. فليطل غرته وتحجيله. غرا جمع أغرة، أي ذو غرة، وهي بياض في الجبهة، محجلين من تحجيل وهو بياض في اليدين والرجلين. وهذا تشبيه لأن الأصل في الغرة والتحجيل أن يكون في جبهة الفرس وقوائمها، والمراد به هنا النور الذي يسطع من المؤمنين يوم القيامة. Kemudian yang ke-14, disunahkan untuk itolatul ghurrah dan tahjil. Ya, ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah dan tahjil? Disebutkan oleh beliau di sini. Jadi ghurrah itu adalah bagian yang putih daripada jabhah. Jabhah itu apa? Kening, ya, kening. Kemudian apa namanya? Untuk tahjil itu adalah bagian yang putih daripada kaki. Jadi biasanya ini diambilkan dari apa? Dari kuda. Kuda itu bagian kepalanya itu di bagian apa dahinya itu ada putihnya, kemudian bagian kakinya juga ada putihnya, ya. Di bagian kaki ya jadi bukan bagian kaki agak ke atas ya ke arah betis itu ada putihnya. Dari kaki ke arah betis ada putihnya. Jadi kepalanya putih dengan kakinya agak putih, ya. Ini yang disebut ghurran dan atau ghurrah dan tahjil. Nah, ini disunahkan untuk diikut kena basuh. Kenapa? Karena misalnya ketika kita diperintahkan di dalam wudhu itu untuk membasuh tangan sampai ke siku, maka untuk meyakinkan kita bahwa siku ini kena basuh, kita lebihkan dari itu sampai ke lengan atas, ya. Demikian juga kaki, mata kaki di atas mata kaki juga kena. Ketika membasuh kepala juga demikian. Ketika mengusap kepala maka dilebihkan dahi pun juga kena seperti itu. Makanya disunahkan untuk apa? Italah, yakni memperpanjang itu, melebarkan sampai ke bagian yang lebih daripada batasan yang minimum. Ya, kalau tangan lebih daripada siku, kalau kepala lebih daripada kepala, ini sampai ke dahi. Kalau wajah juga ya sampai ke dekat-dekat telinga dan agak ke belakang sedikit misalnya. Kemudian untuk kaki juga lebih di atas mata kaki. Sehingga bagian-bagian yang merupakan keharusan yang harus kena basuh atau kena usap itu semuanya akan terliputi. Dan ini dasarnya adalah hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat itu apa namanya ghurran muhajjalin, ini dalam keadaan dahi dan apa namanya dengan anggota-anggota tubuh tadi itu bercahaya, bersinar, bercahaya karena bekas daripada wudhu. Maka barang siapa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang sanggup untuk memanjangkan ghurrahnya, ya, yang bisa panjangkan ghurrahnya, panjangkan, lakukan. Ya, dalam riwayat Muslim, falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Perpanjang ghurrah dan tahjilnya. Jadi eh, perpanjang sampai mungkin lengan atas ya, sampai mungkin agak jauh daripada siku tidak mengapa. Ya, karena Rasulullah mengatakan perpanjang kalau sanggup untuk memperpanjangnya. Iya. Ya, itu sunnah. Yang ke-14. Yang ke-15. 15: الاعتدال بالماء دون سرف أو تقتير. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد إناء يساوي مكعب Puluh طول حرفه harfihi. حرفه 10 سنتيمتر تقريبا. Terus yang ke-16. 16: استقبال القبلة عند الوضوء لأنه أشرف الجهات. 17: ألا يتكلم أثناء الوضوء اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. Baik.
Kemudian yang ke-15, i'tidal bil ma', ya. Penggunaan air itu hendaknya hemat, ya. Hemat, tidak melampaui batas, berlebih-lebihan, dan tidak juga terlalu sedikit, ya. Jadi menengah saja, tengah-tengah saja, i'tidal, ya, tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau berwudu dari keran misalnya, ya jangan diputar, dibuka semua kerannya. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah. Malah jadi akhirnya apa? Boros. Ya, jadi boros. Jangan juga terlalu sedikit, ya, sehingga tidak mencukupi nanti wudunya jadi tidak sah. Karena terlalu sedikit sehingga bagian-bagian yang harusnya dibasuh dan kena harus terkena semua jadi tidak terkena karena terlalu sedikit airnya. Ya, Rasulullah SAW itu berwudu minimal itu adalah dengan 1 mud. 1 mud itu kalau ukuran di sini disebutkan oleh para penulis kitab ini itu adalah seperti air di dalam apa ya, mukaab itu semacam wadah gitu ya, wadah persegi 4, ya, seperti kubus gitu yang ukurannya 10 kali 10 kali 10, jadi 10 cm lebar, panjang, dan tingginya. Jadi kira-kira berapa itu? 10 kali 10 kali 10, ini 1000 cm kubik. Ya, 1000 cm kubik itu kira-kira eh, 1 liter. Ya, 1000 cm kubik itu 1 liter. Ya, jadi kira-kira segitulah. Perkirakan kalau mau wudhu 1 mutu ya kira-kira 1 liter air minum. Kalau misalnya kita punya botol bisa kita perkirakan. Mungkin seperti seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang ke-16 adalah menghadap kepada kiblat. Menghadap ke kiblat. Karena kiblat itu adalah arah yang dimuliakan. Yang ke-17, ya, hendaknya tidak berbicara sepanjang wudhu. Walaupun tidak membatalkan wudhu, tapi disunahkan untuk tidak berbicara. Fokus dengan wudhunya. Karena kalau kita bicara, kita akan terpalingkan daripada wudhu yang kita lakukan. Ya. Padahal wudhu yang kita lakukan itu harus kita jaga rukunnya. Ya. Sehingga misalnya urutannya, tartib itu termasuk rukun. Rukun dari atau wajibnya wudhu, tartib. Nah, mungkin karena asik bicara, lupa. Kaki dibasuh dulu, baru kemudian kepala. Atau lompat. Dari tangan langsung ke kaki. Kepala belum diusap. Ya, ini akibat apa? Akibat ngobrol. Sambil wudhu ngobrol. Sehingga, ya ingat ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, wudhu itu ibadah. Ya, wudhu itu ibadah. Dan dia merupakan pintunya sholat. Nggak akan sah sholat seseorang kalau wudhunya nggak sah. Jadi dia merupakan ibadah yang penting sekali karena sholat adalah ibadah yang paling penting di dalam agama kita. Dan syarat sahnya itu adalah dengan apa? Wudhu, bersuci. Jadi ketika akan berwudhu, seyogianya untuk fokus benar-benar dalam wudhunya. Sempurnakan wudhunya. Itu sering disebutkan dalam hadis, asbigul wudhu, asbigul wudhu. Sempurnakan wudhu. Ya, jadi jangan kita sambi-sambi dengan perbuatan-perbuatan yang akan melalaikan dari uh, wudhu tersebut ya secara sempurna. Taib itu yang ke-17. Ya, yang ke-18 Abdullah. 18 التشهد عند الانتهاء من الوضوء والدعاء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه مسلم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين رواه الترمذي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه النسائي في أعمال اليوم والليلة كما قال الإمام النووي في الأذكار. Taib. Kemudian yang ke-18 itu adalah tasyahud indal intiha. Ini ada doa di sana ya. Jadi ketika selesai dari wudhu itu ada doa dan tasyahud. Tasyahud itu syahadat ya. Nah, di sini disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini riwayat Muslim. Kemudian doanya apa? Setelah itu dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Jadi tasyahud. Setelah itu kemudian apa?
berdoa. Doanya apa tadi? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadisnya diriwayatkan yang bagian terakhir itu dari riwayat An-Nasa'i dalam kitab beliau fi a'malil yaum wal lailah sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Baik, itu adalah sunnah-sunnah wudhu. Kemudian kita pindah pada pembahasan berikutnya tentang makruhatul wudhu. ويكره في الوضوء الأمور التالية: واحد، الإسراف في الماء والتقتير فيه، لأن ذلك خلاف للسنة ولعموم قوله تعالى: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، سورة الأعراف. إنه لا يحب المسرفين، سورة الأعراف. والإسراف هو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتادون في الطهور والدعاء، أي يفرطون فيهما. يفرط. يفرطون فيهما، والإفراط في الدعاء أن يسأل أشياء مخصوصة وبصفة معينة. Baik. Eh, yang pertama, ya makruh. Ya, ini adalah lawan daripada sunnah. Jadi ketika kita sebutkan perkara-perkara yang disunahkan, maka lawan daripada itu, maka dia adalah perkara yang makruh. Baik. Ya, jadi berlebih-lebihan dalam menggunakan air atau terlalu sedikit dalam memakai air. Dalilnya adalah Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Dawud, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahur wad du'a." Ya, akan ada pada umat ini suatu kaum yang mereka akan melampaui batas di dalam bersuci dan juga di dalam berdoa. Ya, melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Kalau melampaui batas dalam bersuci tadi sudah kita contohkan, ya, yakni menggunakan airnya terlalu banyak. Pakai air kerannya dibuka lebar-lebar, ya. Kemudian di antara ketika wudhu, ketika sedang meratakan air, misalnya airnya terus mengalir dengan kencang. Ini namanya kan pemborosan air, ya, yang seperti ini. Walaupun air yang tersedia banyak, walaupun air yang tersedia banyak, karena air itu tidak mudah untuk mendapatkannya, ya. Air tidak mudah untuk mendapatkannya. Jadi jangan ketika dia adalah nikmat yang besar, jadi jangan dibuang-buang, yang dihambur-hamburkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia berlebih-lebihan di dalam berdoa. Apa berlebih-lebihan dalam berdoa itu adalah ketika dia minta sesuatu yang dia terlalu detail di dalam meminta. Ya, misalnya minta sesuatu disebutkan kaifiahnya sedetail-detailnya. Nah, ini juga keliru. Ini namanya kayak kayak dia iyanya tahu bahwa itu yang terbaik buat dia. Ya. Minta secara umum. Coba kita lihat doa-doa Rasulullah itu umum semua sifatnya. Karena umum itu dia mencakup seluruhnya. Contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan umum. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya wahai Rabbku, ya berikanlah kepada kami, ya wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Coba lihat doanya Rasulullah. Yang minta kebaikan, semua kebaikan yang diminta di dunia. Jadi nggak sebenarnya nggak perlu sampai ditentukan sampai detail sekali. Misalnya minta jodoh ya bagi yang belum menikah misalnya. Ya nggak usah terlalu detail juga. Cukup misalnya berikanlah wanita yang soleha, cukup. Cantik misalnya atau soleha, cukup. Jangan yang tingginya sekian, yang kulitnya begini, yang hidungnya begini. Ini namanya apa? Berlebih-lebihan, ya, seperti itu. Ya. Jadi berdoa itu minta secara umum, karena Allah lebih mengetahui kepada hambanya ini mana yang terbaik. Kita minta doa secara umum kebaikan, secara umum, ya, insya Allah akan dapat, ya, akan didapatkan seperti itu karena masuk.
Ketika minta kebaikan ya berarti semua yang dianggap baik ya dan dipandang baik itu akan diperoleh seperti itu. Adapun kalau kita melampaui batas sampai detail sekali, nah ini belum tentu baik gitu loh. Belum tentu baik untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian yang kedua, الثاني تقديم اليد اليسرى على اليمنى، وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى، لأن هذا خلاف ما مر من فعله صلى الله عليه وسلم. yang kedua jelas sekali ya, mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Ya, baik pada tangan maupun pada kaki. Ini juga ini makruh. Ya, yang ketiga, الثالث التنشيف بالمنديل إلا لعذر كبرد شديد أو حر يؤذي معه بقاء الماء على العضو، أو خوف نجاسة أو غبار أو غبارها. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بمنديل فلم يمسه. ya, yang ketiga mengeringkan uh, apa namanya? Mengeringkan anggota tubuh yang barusan terkena air wudhu dengan menggunakan tisu atau yang semisalnya atau handuk misalnya. Jadi biarkan yang afdol dibiarkan kering dengan sendirinya ya. Jangan di jangan di basuh atau afwan jangan dilap ya, biarkan saja kering dengan sendirinya. Kecuali kalau apa namanya misalnya hawa terlalu dingin sehingga sisa air itu bisa dingin sekali ya. Seperti di Saudi Arabia misalnya, kalau musim dingin tuh dingin sekali di Madinah atau di Riyadh misalnya. Kalau musim dingin dingin sekali. Sehingga kalau kita wudhu kemudian kita pergi ke masjid dengan tangan yang masih basah ya atau kaki yang masih basah itu mungkin kerasa sampai ke tulang dinginnya. Apalagi kalau subuh dingin sekali. Iya. Nah seperti ini boleh nggak apa-apa dilap. Atau sebaliknya juga panas ya panas sekali bisa juga. Atau khawatir misalnya dia terkena najis ya basah kemudian terkena najis najisnya berupa debu misalnya ya misalnya mungkin ada kotoran yang sudah kering, misalnya kemudian tertiup angin yang kencang, kemudian terhambur, kemudian karena tangan atau kaki kita basah, kemudian terkena. Nah, ini juga ya seperti itu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah diberikan handuk, tapi beliau tidak pakai untuk membasuh atau mengeringkan wudhunya. Taib yang keempat, الرابع ضرب الوجه بالماء لأن ذلك ينافي تكريمه. terus الخامس الزيادة على ثلاث يقينا بالغسل أو في المسح، أو النقص عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ ثلاثا هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. وقال النووي في المجموع إنه صحيح، ومعناه أنه من اعتقد أن السنة أكثر من ثلاث أو أقل منها فقد أساء وظلم، لأنه قد خالف السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. taib. Yang keempat yang dimakruhkan ya eh, menepuk air wajah dengan air. Jadi ketika kita akan membasuh wajah itu di airnya itu dibawakan ke wajah gitu loh. Bukan airnya dilempar ke wajah. Ya, dorbul wajah bilma itu maksudnya air itu dilemparkan ke wajah. Ini kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan takrim. Wajah itu dimuliakan. Jadi ketika kita melemparkan air ke wajah itu bertentangan dengan kemuliaan daripada wajah yang harusnya kita jaga. Jadi jangan dilempar begitu air, tapi dibawa. Ya, air itu didatangkan ke wajah dengan cara dibawa, didekatkan ke wajah sampai kemudian tangan itu menyentuh wajah. Bukan dari jauh airnya kemudian dilempar, dipercikkan ke wajah. Ya, itu maksudnya. Ya, taib yang kelima yakni menambah lebih daripada tiga secara yakin. Ya, jadi dia sudah yakin basuhnya 3 kali atau mengusapnya sudah 3 kali, tapi dia tambahin sama dia. Padahal dia sudah yakin bahwasanya itu sudah 3 kali gitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, hakadal wudu, faman zada ala hadza au naqasa faqad asa'a wa zalama. Demikianlah wudu, barang siapa menambah dari ini
atau mengurangi, maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Iya. Nah, kemudian yang keenam, yang belum. السادس الاستعانة بالماء بمن يغسل له أعضاء من غير عذر لأن فيه نوعا من التكبر المنافي للعبودية. 7. السابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية أن يسبق الماء إلى حلقه فيفسد صومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود. وتقاس المضمضة على الاستنشاق من باب أولى. Ya, jadi yang keenam, al-isti'anatu biman yaghsilu lahu a'dha, ya, a'dha min ghairi udhr. Ya, maksudnya apa? Dia minta tolong orang untuk mencucikan anggota atau membasuh anggota tubuh wudu yang dia yang dibasuh. Jadi minta orang lain yang melakukan itu. Jadi dia kasih tangannya kemudian dibasuhkan, ya. Karena ini termasuk bentuk takabur. Yang namanya ubudiyah itu penghambaan. Bahkan kalau bisa wudhu itu sendiri, semampunya itu sendiri. Semuanya dilakukan sendiri karena dia bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau minta isti'anah kepada orang dalam beribadah itu kurang afdol menurut para ulama. Hatta dalam masalah wudhu. Apalagi paling banternya minta tolong itu dalam menuangkan air. Ya. Namun yang afdol kalau dia bisa menuang sendiri, dia tuang sendiri. Itu lebih afdol, tuang sendiri di tangannya, kemudian dibasuhkan, ya, seperti itu. Nah ini tidak, kalau ini apa? Dia minta tolong untuk dibasuhkan. Jadi misalnya kasih tangannya, tolong dibasuhkan. Ini takabur, ya, seperti ini. Taib yang ketujuh, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq lis-shaim. Ya, berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan ketika istinsyak menghirup air bagi orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan air ini nanti akan keterusan masuk ke dalam rongga tubuh. Ketika menghirup terlalu kuat masuk dia, atau ketika berkumur-kumur ketelan airnya, sehingga akhirnya batal puasanya dengan sebab itu, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, wabaligh fil istinsyak illa an takuna saiman. Sudah Rasulullah larang itu, ya, apa namanya, bersungguh-sungguh ketika istinsyak, ya, kecuali kalau kamu sedang saum. Itu adalah anjuran atau perintah daripada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika istinsyak menghirup terlalu kuat, air itu akan masuk ke dalam kerongkongan, ya, seperti itu. Nah ini yang dihindari karena akan membatalkan puasa, ya. Madmadho pun sama, ya, madmadho pun sama, ya, dikiaskan kepada istinsyak, ya. Kemudian kita pindah ke masalah berikutnya setelah makruhatul wudu, nawaqidul wudu, ya lah. وينتقض الوضوء بخمسة أشياء. الأول: كل من خرج من أحد سبيلين من بول أو غائط أو دم أو ريح. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. سورة النساء. أي مكان قضاء الحاجة، وقد قضى حاجته من تبرز أو تبول. والغائط هو المكان المنخفض، وفي مثله تقضي الحاجة غالبا وعادة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر ولو كان طاهرا. Baik. Nah, sekarang setelah kita bicara wajibnya wudhu, ya, apa saja, kemudian sunnah-sunnahnya sudah kita bahas, makruhnya sudah kita bahas, maka sekarang apa yang membatalkan wudhu seseorang? Yang pertama disebutkan oleh beliau di sini 5 yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah semua yang keluar dari 2 jalan, ya, apakah dia berupa kencing ataupun kotoran, ya, tai, atau darah atau angin, ya, darah atau angin keluar dari 2 jalan, ya. Qala ta'ala au jaa'a ahadum minkum minal ghaid,
Ya, ini dalilnya. Seorang yang membuang air besar. Ya, dalilnya itu. Ai makan qada'il hajat. Ya, kita sudah bahas beberapa kali. Al-ghaid itu adalah tempat untuk buang hajat. Ya. eh Taib. Hadis lain, dalil lain adalah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahli Hadramaut. Kemudian ada seorang laki-laki dari penduduk Hadramaut yang ada di Yaman, ya. Mal hadatsu ya Abu Hurairah. Hadas itu apa Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, fusaun au durat, ya. Ya, apa ya ini fusa dan durat sama, kentut, ya. Fusa dan durat itu artinya kentut. Tapi kalau fusa itu kalau tidak salah kentut yang suaranya pelan, durat itu kentut yang bunyinya nyaring. Ya itu. Jadi mau pelan mau nyaring kalau namanya angin keluar ya sudah batal wudunya. Ya. Nah, kemudian dikiaskan kepada seluruh ini dengan dua dalil ini dikiaskan yang lain, ya. Dari apa saja yang keluar dari kemaluan bagian depan dan dari dubur, maka dia membatalkan walaupun yang keluar itu benda yang tohir, yang suci, ya. Benda yang suci yang keluar maka batal wudunya. Taib. Kemudian yang kedua, الثاني النوم غير المتمكن، والتمكن أن يكون جالسا ومقعدته ملتصقة بالأرض، وغير التمكن أن يكون هناك تجاف بين مقعدته والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، رواه أبو داود وغيره. وأما من نام على هيئة متمكن فلا ينقض وضوءه، لأنه يشعر بما يخرج منه. ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم يناجي يتحدث معه على الانفراد بحيث لا يسمعهما أحدا. وعنه أيضا قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. انظر البخاري. taib. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah an-naumu ghairul mutamakkin. Tidur, ya, dalam kondisi yang tidak kokoh tidurnya. Ya, ghairul mutamakkin yang tidak kokoh. Al-mutamakkin tamakkun itu ketika orang itu tidur dalam keadaan duduk, pantatnya menempel di lantai. Ya. Jadi ketika orang tidur, dia dalam keadaan tidurnya dalam keadaan duduk dan apa pantatnya ini menempel ke lantai. Nah, ini yang disebut dengan eh, tamakun. Ya, kalau tidak seperti itu, maka dikhawatirkan apa? Misalnya dia tidurnya dengan posisi berbaring, ya pada bagian apa namanya, eh, misalnya berbaring ya, misalnya dia berbaring ke samping misalnya. Ya, maka seperti itu tidak tamakun. Kenapa ya, Ikhwan? Karena dikhawatirkan ketika dia tidur, maka dia nanti akan misalnya keluar angin dia tidak sadar gitu. Padahal angin keluar dari duburnya misalnya. Tapi kalau kondisinya tamakun itu biasanya angin itu akan susah keluar. Ya, kita lihat saja orang kalau misalnya duduk dengan pantat yang menempel ke bumi atau ke tempat duduknya, itu kalau mau kentut mohon maaf ya, itu miring dulu ya kan? Kalau enggak keluar itu anginnya. Jadi dia harus miring dulu supaya pantatnya terangkat, baru kemudian kentut. Nah, ini yang dimaksud, ya. Jadi kalau dia duduknya itu rata menempel ke tempat duduknya, itu susah angin keluar. Ya, kalau tidak demikian maka akan mudah angin itu keluar. Ya, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama falyatawaddah." Nah, ini dalilnya. Ketika orang itu tidur berbaring misalnya, maka dia ketika bangun harus wudhu. Ya. Adapun yang tidur dengan kondisi yang tadi, yang kokoh tadi, yang tamakun tadi, maka tidak batal wudhunya. Karena dia akan merasa kalau ada sesuatu yang keluar dari duburnya, ya, seperti itu.
Dalilnya adalah tadi hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabiyyu yunaji rajulan. Jadi sholat akan ditegakkan dan Nabi ketika itu sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu. Tsumma ja'a fa shalla bihim. Jadi ketika itu sudah adzan, para sahabat sudah datang ke masjid, mereka menunggu Rasulullah SAW untuk memimpin sholat. Cuma kemudian ada laki-laki, ya, dan Rasulullah sedang bicara dengan laki-laki itu. Nah, mungkin pembicaraan agak lama sehingga beberapa sahabat itu tertidur dia, ya, tertidur mereka. Nah, kemudian setelah beberapa lama, ya, sebagian sahabat sudah tertidur dalam kondisi duduk tadi, maka kemudian datang Rasulullah SAW, maka kemudian qomat dan sholat. Ya. Jadi mereka nggak wudhu lagi. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang duduk misalnya menunggu sholat, atau mungkin ini sering terjadi misalnya ketika khutbah Jumat. Nah, sering kita lihat ya. Khutbah Jumat, seorang itu duduk mendengarkan khutbah, mungkin khutbahnya panjang, akhirnya ngantuk, ketiduran, tapi sambil duduk. Kemudian qomat langsung berdiri ikut sholat. Itu tidak mengapa. Kenapa? Karena duduknya kokoh tadi. Ya, duduknya kokoh. Ya. Ya. Taib. Kemudian dalil lain adalah itu ya, karena ashabu Rasulullah SAW yanamun thumma yusalluna wa la yatawatta'un. Ya, ini hadisnya semakna, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidur kemudian mereka sholat dan mereka tidak lagi berwudu. Ini dibawakan kepada tidur dalam posisi yang tamakun, ya, dalam posisi yang kokoh. Iya. Taib. Yang ketiga, الثالث زوال العقل بسكر أو إغماء أو مرض أو جنون، لأن الإنسان إذا انتابه شيء من ذلك كان هذا مظنة أن يخرج منه شيئا من غير أن يشعر، وقياسا على النوم لأنه أبلغ منه في معناه. الرابع لمس الرجل زوجته أو المرأة الأجنبية من غير حائل، فإنه ينتقد وضوءها. والأجنبية هي كل امرأة يحل له الزواج بها. قال تعالى في بيان موجبات الوضوء أو لامستم النساء، سورة النساء، أي لمستم، كما في قراءة متواترة. terus yang kelima. الخامس مس الفرج من نفسه أو من غيره قبلا أو دبرا بباطن الكف والأصابع من غير حائل. Taib. Kemudian pembatal wudhu yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga adalah hilangnya akal, baik karena mabuk, atau karena pingsan, atau karena sakit. Ya, karena mabuk, karena pingsan, ataupun karena sakit. Atau gila. Ya, karena manusia ketika mereka mengalami hal ini, mereka tidak akan sadar, ya, apa yang keluar dari kubul dan duburnya. Ya, ini dikiaskan kepada naum. Ketika orang tertidur, ya, maka dia juga tidak akan sadar apa yang keluar dari kubul dan dubur, kan seperti itu. Ya, jadi hak akal itu penting untuk mengikat apakah dia sadar atau tidak. Ketika kalau akalnya ada, ya, maka dia akan tahu apa yang keluar dari kubul dan duburnya. Ya, demikian ya yang ketiga. Yang keempat, menyentuh istrinya atau wanita-wanita ajnabiyah tanpa penghalang, tanpa penghalang ya. Laki-laki yang menyentuh istrinya atau wanita-wanita ajnabiyah tanpa penghalang. Nah, ini akan membatalkan wudhunya. Bukan wudhunya saja yang batal, wudhu perempuan yang dia sentuh pun batal. Jadi kalau wanitanya itu, istrinya misalnya, dia punya wudhu dan suaminya punya wudhu, kemudian suaminya menyentuh istrinya, maka kemudian batal wudhunya, ya. Dua-duanya batal, ya. Kecuali kalau ada apa? Ada penghalangnya, ya, seperti itu. Dalilnya tadi Quran surat An-Nisa, ya, disebutkan aula mastumun nisa, la mastumun nisa. Ya, dalam qiraah dibaca lamastumun nisa, ya, artinya menyentuh, bukan menggauli ya, tapi menyentuh. Lamastumun nisa. Tapi yang kelima adalah menyentuh kemaluan, baik itu kemaluannya sendiri ataupun kemaluan yang lain, orang lain.
baik kemaluan itu yang kubul, ya kemaluan bagian depan, ataupun dubur. Ya, dubur tuh yang disentuh tuh apa? Lingkaran dubur itu. Ketika disentuh dengan bagian dalam dari telapak tangan atau jarinya maka batal. Ya, jadi menyentuhnya dengan apa? Ketika dia sentuh dengan kebiasaan orang ketika menyentuh itu kan dengan bagian dalam dari telapak tangan atau dengan jari. Nah, kalau disentuh seperti itu maka batal. Tapi kalau disentuhnya dengan penghalang maka tidak membatalkan. Ya, demikian. Itu adalah 5 yang membatalkan wudhu. Kemudian yang perkara berikutnya adalah pembahasan tentang dalam apa saja wudhu itu dipakai atau digunakan. Ya, Nabi. الأمور التي يشترط لها الوضوء. الأمور التي يجب الوضوء من أجلها هي: الأول الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة آية 6. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. Terus, الثاني الطواف حول الكعبة، لأن الطواف كالصلاة تجب فيه الطهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. رواه الترمذي والحاكم وصححه. terus yang terakhir yang ketiga. الثالث مس المصحف وحمله. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. سورة الواقعة آية 79. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الدارقطني. Baik. Nah, di sini dibahas tentang perkara-perkara atau hal-hal di mana wudhu itu diwajibkan. Wudhu itu diwajibkan ya. Yang pertama adalah as-sholah. As-sholah ya. Allah dalilnya adalah ya tadi Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini dalil tentang wajibnya wudhu untuk sholat. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Ya, ini sudah kita sebutkan beberapa kali. Kemudian dari hadis adalah Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak akan terima salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia kemudian berwudu. Ya, dan hadis lain adalah la tuqbalu salatun bighairi tahur. Tidak akan diterima salat tanpa taharah, tanpa bersuci. Dia yang pertama itu salat. Ini wajib kita kalau mau salat harus wudu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf haulal Ka'bah. Ketika kita akan tawaf ya di seputar Ka'bah, maka tawaf itu seperti salat. Tawaf seperti sholat, wajib untuk toharoh, suci. Jadi kalau ketika kita umroh, yang wajib untuk toharoh adalah tawaf, bukan sa'i. Sa'i tidak wajib. Ya. Yang wajib itu ketika kita tawaf. Karena tawaf ini seperti sholat hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, At-tawafu haulal baiti mithlas sholah. Tawaf di seputar Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, itu seperti sholat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Kecuali bedanya apa? Ketika tawaf orang boleh ngomong, boleh bicara, nggak apa-apa, nggak batal tawafnya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu nggak boleh kita bicara. Kalau kita bicara maka batal sholat kita. Kalau tawaf tidak batal tawafnya. Cuma dua-duanya sama-sama wajib untuk suci. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin." Nah, kalau ada orang bicara ketika tawaf, maka janganlah dia berbicara kecuali kebaikan. Ya, kebaikan. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kemudian perkara yang ketiga di mana dibutuhkan sekali atau diwajibkan untuk wudhu adalah menyentuh mushaf dan membawanya. Ketika kita menyentuh mushaf, membawa mushaf ini juga harus dalam keadaan suci. Karena dalilnya adalah surat Al-Waqi'ah, firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Allah berfirman, La yamassuhu
illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci atau disucikan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yamassal Qur'an illa tahir. La yamassal Qur'an illa tahir. Tidaklah seorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Iya. Jadi demikian ya. Ikhwani fillah yang dicintai oleh Allah SWT, eh, hal-hal yang diwajibkan kita untuk berwudu, yaitu yang pertama sholat, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga adalah menyentuh al-mushaf, Al-Quran. Taib. Demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan pembahasan tentang mengusap khuf ya. Mulai pembahasan al-mashu alal khufain. Nah, Taib, jika ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan silahkan. Ada pertanyaan Ustadz di kolom chat dari Akhurfan. Ah, ketika kumur-kumur keluar darah dari gusi, apakah batal wudhunya? Ya, baik. Eh, Terkait dengan pertanyaan ini, tadi kita sudah bahas ya tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu tadi sudah disebutkan kan, dari ada 5. Ya. Nah, kalau kita lihat poin-poin yang 5 ini, darah itu selama tidak keluar dari kubul dan dubur, maka dia tidak membatalkan wudhu. Darah yang keluar dari kubul dan dubur tidak membatalkan wudhu. Jadi wudhunya sah. Ya. Ini kalau pertanyaannya membatalkan wudhu atau tidak. Jadi nggak membatalkan wudhu dia. Tapi ketika dia sholat dengan kondisi seperti itu gimana? Ya, gimana ya, Ikhwan? Uh, Darahnya itu mengenai badan sama tempatnya nggak Ustadz? Dia mengenai tubuhnya, misalnya tangannya dan lain sebagainya. Gimana? Darah itu kan najis, ya kan? Darahnya itu najis. Maka bagaimana? Harus dibersihkan. Tapi tidak tidak. Jadi kan satu membersihkan najis, yang satu wudhu. Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita sholat itu harus suci dari hadas dan juga suci pakaian badan dari apa? Najis. Wudhunya sah, tapi najisnya harus dibuang, dihilangkan. Paham ya? Ini karena pertanyaan Mas Urfan terkait wudhu, apakah keluar darah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Tapi kalau kaitannya nanti ke sholat, nah ini ketika ke sholat, wudhunya sah, tetapi di situ ada najis yang harus dia bersihkan dulu. Tanpa harus dia mengulangi wudhunya. Mudah-mudahan difahami ini. Ini dua masalah yang beda. Paham ya, Ikhwan? Mas Urfan? Walaupun nanti terjadi perbedaan ya, Ikhwan, apakah kemudian darah itu dihukumi banyak atau sedikit. Nah, itu juga dilihat, dikembalikan kepada urf. Kalau keluarnya sedikit sekali misalnya ya nggak, insya Allah nggak dimaafkan, nggak masalah, nggak harus dibersihkan. Tapi kalau keluarnya mungkin banyak mengalir gitu, ya ini harus dibersihkan. Jadi kembalikan kepada adat kebiasaan. Apakah darah yang keluar itu banyak atau sedikit, ya, sehingga harus dia akan memudaratkan ya sholat yang akan kita lakukan. Wallahu taala alam. Baik.
Ada lagi? Sambil menunggu, Ustaz. Jadi di dalam mazhab itu memang semua anggota itu dibasuh 3 kali ya, Ustaz? Iya. Yang menggabungkan yang hadis yang misalnya mengusap kepala 1 kali gitu, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, ya boleh 1 kali cukup. 1 kali cukup, tapi sunnahnya 3 gitu loh. Jadi kan disebutkan membasuh gitu kan, membasuh di dalam ayat kan disebutkan 1 kali saja. Ya, itu cukup, kadar cukupnya segitu. Tapi kalau 3 kali itu yang afdol. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin kalau ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kaum muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fiddin yang dicintai oleh Allah SWT yang bisa kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.